melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dan pada hari ini juga mungkin hari-hari terakhir dari ibadah Ramadan kita. Sudah hari yang ke 28 sekarang ya Bang Dedi, udah hari ke 28 sekarang ya. Berarti sudah 1 atau 2 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bapak-bapak yang berbahagia, di akhir-akhir Ramadan ini setidaknya ada 2 harapan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Harapan yang pertama, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah, segala amalan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh ini, mulai dari puasa kita, salat tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Dan harapan yang kedua, mudah-mudahan Allah menolong kita agar kita bisa istiqomah untuk melaksanakan amalan-amalan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, bisa kita lakukan nanti setelah Ramadan selesai. Kita tetap bisa istiqomah, tidak meninggalkan amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan selama bulan Ramadan. Bapak-bapak yang berbahagia, Nabi SAW bersabda, kata baginda Nabi, "Inna Ramadhana syahrun faradallahu siyamahu wa inni sanantu lil muslimin qiyamahu. Faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja minaz zunubi kayaumi waladatu ummuh." Kata baginda Nabi SAW, "Inna Ramadhana syahrun faradallahu siyamahu." Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah 1 bulan yang dimana Allah telah mewajibkan puasa bagi kalian selama 1 bulan penuh di siang harinya. Wa inni sanantu lil muslimin qiyamahu, dan aku, kata baginda Nabi, mensunahkan, menganjurkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Islam, qiyamahu, untuk melaksanakan qiyam di malam harinya, untuk melaksanakan salat tarawih di malam harinya. Man shoma wa qama imanan wa ihtisaban, barang siapa yang ia berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia benar puasanya, salat tarawihnya juga benar, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, kata baginda Nabi, kharaja minaz zunubi kayaumi waladatu ummuh, maka ia akan keluar pada bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya telah diampuni, sebagaimana bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Nah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita ya. Ya Ridwan ya, Tegar. Makanya puasanya diperiksa lagi, salatnya diperiksa lagi niatnya. Mudah-mudahan semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini juga Allah begitu baik kepada hamba-hambanya. Allah menyediakan pahala-pahala yang besar, balasan-balasan yang besar kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan. Contoh, kalau kita berpuasa, adik-adik, kalau kita berpuasa 1 hari saja, ya, kamu berpuasa 1 hari saja, tapi berpuasanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ikut-ikutan, semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah. Maka pahala puasa itu adalah tidak terbatas balasannya. Allah yang balas, jumlah kelipatan pahalanya itu nggak ada yang tahu. Wa ana ajzibih, kata Allah, aku yang balas puasa orang yang berpuasa itu semau Allah, berapa banyaknya, tergantung kualitas puasa seseorang. Dan nanti akan dijauhkan di akhirat nanti, orang yang berpuasa itu akan dijauhkan dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Man shoma yauman fisabilillah
barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, nggak usah banyak-banyak. Yang wajib kan 30 ya. Apalagi 30 hari kamu sholat puasanya benar gitu. Karena Allah, ini baru 1 hari saja kamu puasa benar. Ba'adallahu wajhahu anin nari sabina kharifan. Allah akan jauhkan wajahnya, dirinya dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu baru 1 hari puasa. Apalagi kalau 30 hari. Makanya rugi orang yang nggak puasa itu. Apalagi amalan yang begitu Allah baik sama kita, sholat taraweh. Sholat taraweh nih. Kalian sholat taraweh nggak di rumah? Benar, di belakang sholat taraweh. Kata baginda Nabi, ya, barang siapa yang sholat taraweh bersama imam, nggak pulang sampai selesai nih, sampai witir ya, berjamaah bersama imam sampai witir, maka ditulis baginya, kata baginda Nabi itu, qiyamul lailah. Ditulis baginya sama dengan sholat malam sepanjang malam. Kita mungkin seumur hidup kita belum pernah sholat malam itu semalam penuh, kita belum pernah. Ada orang sholat tahajud semalam penuh. Dari mulai jam berapa itu malam itu? Dari jam 12 ya, sampai menjelang subuh. Ada orang sholat tahajud sampai sepanjang itu? Nggak ada. Di luar Ramadan kita jarang-jarang sholat tahajud, susah ya, walaupun bisa mungkin sebentar, itu juga perasaannya juga ngantuk, capek, nggak benar-benar sungguh-sungguh. Ini kesempatan, masih ada semalam lagi nih ya. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dia sampai witir selesai, maka ditulis baginya sama dengan sholat malam sepanjang malam. Masya Allah balasannya tuh. Apalagi ngasih berbuka puasa. Kalau kamu ngasih buka berpuasa, adik-adik, kamu punya air nih 1, dari rumah udah bawa bukaan, bawa air 1, bawa kolak 1, taruh bawa air 2 lah, bawa kolak 1, air 2, dari rumah kan bawa gorengan. Kalau buka di sini kan suka ada begitu tuh. Terus air yang 1 ini dikasih temennya yang lain. Maka kata baginda Nabi, orang yang memberi buka puasa itu maka mendapatkan pahala seperti orang yang sedang puasa yang dikasih tadi itu, nggak dikurangin sedikit pun, padahal cuman ngasih segelas air. Masya Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Apalagi kalau kita puasa nih, Ridwan nih ya, kan sahur ya, karena kita bangun sahur akhirnya kita bisa sholat subuh di masjid. Kalau hari biasa subuh kesiangan ya, kadang udah sholat selesai kita baru mendusin. Tapi Masya Allah nih, di bulan Ramadan kita bisa loh 30 hari sholat subuh berjamaah di masjid. Itu suatu nikmat yang sangat besar ya. Kan kalau kita mau sholat subuh, ada yang namanya sholat sunat sebelum subuh, namanya sholat sunat fajar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Yang kata baginda Nabi, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kamu sholat sunnah 2 rakaat subuh, kamu dapat dunia dan seisinya bahkan lebih baik. Ustadz mau tanya, dunia luas nggak? Bumi ini yang kita tinggalin luas nggak? Berapa luasnya? Luasnya berapa luasnya? Kira berapa luasnya? Lupa. Ustadz kasih tahu ya. Nih kamu dengerin Ustadz, jangan ngobrol. Ustadz kasih tahu deh. Kalau kamu pulang kampung Jakarta Surabaya, siapa yang udah pernah ke Surabaya? Jakarta Surabaya itu di Jawa Timur 1000 km. Jakarta Surabaya 1000 km. Nah, kalau kamu mau keliling dunia, kalau punya duit, kalau nggak punya duit nggak bisa. Ya, dengerin. Itu kalau keliling dunia itu 40.000 km. Dengerin kan ngobrol. Jadi kalau kamu mau keliling dunia sama dengan 40 kali bolak-balik Jakarta Surabaya.
berarti bumi sangat luas. Ustadz mau tanya lagi, matahari besar nggak? Kamu kan kalau siang lihat matahari nih, wah matahari no siang bolong. Matahari besar nggak? Berapa besarnya? Ini sekolahnya nggak dengerin gurunya nih, dengerin. Besarnya matahari dibanding bumi adalah 109 kali besarnya bumi. Itu matahari. Berapa jarak bumi ke matahari? Ini jaraknya nih. Kalau kamu pengen ke matahari, itu berapa sih Sat? Jaraknya Sat? Berapa? 150 juta kilometer. Berapa? 150 juta kilometer. Berarti kalau kamu pengen ke matahari, dari bumi ke matahari itu berarti 1,5 juta kali kamu bolak-balik Jakarta Surabaya. Hitung sendiri. Kamu harus bolak-balik Jakarta Surabaya 1,5 juta kali baru sampai ke matahari. Berarti bumi dan matahari itu sangat jauh. Ternyata lagi, adik-adik dengerin dulu nih, pinjam. Dengerin. Ternyata alam di namanya galaksi Bima Sakti ini yang ada matahari, bulan, bumi dan lain-lain itu, ya. Ternyata di alam semesta ini jumlah galaksi yang ada di alam semesta ini miliaran. Enggak cuma satu. Matahari dan bumi teman-temannya itu namanya galaksi Bima Sakti, itu baru cuma satu bintang. Sedangkan di alam semesta ini ada miliaran bintang. Masya Allah. Bahkan ada satu bintang yang besarnya 3 miliar lebih besar daripada matahari. Nah itu NASA tuh yang ngeker tuh, nemuin satu bintang yang besarnya 3 miliar lebih besar daripada matahari. Makanya kalau Allah yang ngomong, kalau Allah yang mengatakan orang yang sholat subuh akan mendapatkan bumi dan segala isinya, kita percaya. Nah, dengerin. Kalau Allah yang mengatakan orang yang sholat sunat subuh akan mendapatkan bumi dan segala isinya, kita percaya. Karena ciptaan Allah sangat luas. Jadi bumi itu dibanding alam semesta lain seperti pasir, sebiji pasir nih. Sebiji pasir yang ada di tengah lautan pasir. Jadi bagi Allah mudah memberikan bumi dan segala isinya. Ustaz mau tanya lagi nih. Kamu nanti kalau sampai gede, kira-kira bisa nggak kebeli rumah? Kerja nih, udah kerja. Atau orang kerja yang sekarang nih, yang kerjanya enak-enak di gedong-gedong tinggi itu, dengerin. Bisa nggak kebeli rumah? Kerja pagi pulang sore, zaman sekarang bisa nggak kebeli rumah? Nggak bisa. Jakarta mahal-mahal rumahnya, miliaran. Kalau mau yang enak, ya. Nah, nggak bisa. Ini Allah akan kasih bumi dan isinya. Orang yang sholat sunat subuh 2 rakaat, masya Allah. Paling rumahnya pada ngontrak ya. Rumah ngontrak di rumah. Banda bapaknya malah kejual harta orang tuanya. Nah ini dengan sholat sunat 2 rakaat Allah memberikan bumi dan segala isinya. Masya Allah. Makanya adik-adik sholat subuhnya di masjid biar bisa sholat sunat 2 rakaat, biar bisa mendapatkan bumi dan segala isinya. Allah yang janji nanti di akhirat dikasih. Nah adik-adik yang berbahagia, bapak-bapak juga, ya. Lalu harapan yang kedua, mudah-mudahan nanti setelah Lebaran nanti kita masih bisa tetap istiqomah untuk melaksanakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Dengerin. Ada sahabat Nabi yang mengatakan begini, ya Abdullah, la takun fuladin, janganlah engkau seperti si fulan, janganlah engkau seperti dia. Kana yaqumul lail
fataraka qiyamul lail. Dulu dia waktu puasa Ramadan dia melaksanakan sholat malam. Tapi setelah Ramadan dia tidak lagi melaksanakan sholat malam, tidak lagi taraweh, tidak lagi puasa sunnah, tidak lagi baca Al-Quran, tidak lagi melakukan amal-amal kebaikan. Jangan seperti seseorang yang seperti itu. Dia hanya mengenal Allah seakan-akan kalau bulan Ramadan doang. Di luar bulan Ramadan dia sudah lupa dengan Tuhannya, dengan amal-amal ibadah yang ia lakukan ketika di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan memberikan kepada kita pertolongan, kepada kita kekuatan agar kita bisa istiqomah melakukan amal-amal kebaikan di luar Ramadan, sehingga kita nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.